Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Pecahon yang dirahmati Allah? Jumpa lagi bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo di channel Pendikar Pecahon. Nah, sahabat Pendikar Pecahon yang saya hormati, kembali kita akan belajar bersama, sinau bareng. Dan kali ini saya mengajak sahabat semuanya untuk mengambil hikmah dari satu cuplikan kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sahabat Pendikar Pecahon, di surat An-Naml ayat 38 sampai ayat 50 Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para pembesarnya, pembesar kerajaan, dan mengumumkan suatu sayembara, ya, semacam sayembara, bahwa Nabi Sulaiman meminta para pembesarnya untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis. Jadi di ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana Nabi Sulaiman suatu kali mengadakan sayembara. Siapa di antara pembesarnya, di antara pengikutnya yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis. Nah, ternyata yang menjawab tantangan tersebut pertama kali adalah Ifrit. Sebagaimana yang dijelaskan di surat An-Naml ayat 39. Nah, Ifrit adalah dari jenis jin, ya, dari bangsa jin, dan Ifrit ini dikenal jin yang mempunyai kecerdasan dan ilmunya tinggi. Nah, apa kata Ifrit? Nah, kita lihat isi dari surat An-Naml ayat 39 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Ifrit menawarkan diri untuk menggunakan kecerdasannya dan ilmunya untuk memindahkan istana Ratu Balqis tersebut, sahabat. Nah, Ifrit menyanggupi untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam hitungan waktu sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri, ya, berdiri dari kursi singgasananya. Nah, selanjutnya apa kata Ifrit lagi? Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum engkau berdiri, atau sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Selanjutnya kata Ifrit lagi, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Nah, saya ingin memberikan penekanan pada kalimat Ifrit yang terakhir ini, yang merupakan topik dari pembahasan kita, sahabat. Nah, kita garis bawahi kalimat Ifrit tadi adalah sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya. Nah, berarti dari kalimat ini kita dapat menangkap bagaimana karakter Ifrit yang dia mengatakan sesungguhnya aku kuat dan dapat dipercaya. Jadi Ifrit mengandalkan kekuatannya dan akalnya
dan membanggakan dirinya bahwa dia dapat dipercaya. Nah, kita simak ayat berikutnya, sahabat. Ayat 40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Nah, kalau Ifrit menyanggupi memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasana, maka orang yang punya ilmu dari Alkitab ini mengatakan, aku akan memindahkan singgasana tersebut sebelum matamu berkedip. Jadi sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Nah, ternyata orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab tadi sanggup untuk memindahkan singgasana tersebut jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh Ifrit. Cuma perhatikan, sahabat, kalimat berikutnya. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Nah, perhatikan kalimat ini. Setelah singgasana itu berhasil dipindahkan ke hadapan Nabi Sulaiman, maka orang yang punya ilmu dari Alkitab tadi mengatakan, ini termasuk kurnia Tuhanku. Perhatikan, sahabat, ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau kufur, bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Nah, sahabat pendekar pecangon, mari kita perhatikan dua perbedaan sikap ini, dua perbedaan karakter antara karakter Ifrit dengan karakter orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Memang di ayatnya tidak dijelaskan secara lengkap, tidak sebutkan namanya, tetapi banyak ahli tafsir menyebutkan, banyak ulama tafsir menyebutkan bahwa orang yang punya ilmu dari Alkitab ini adalah bernama Asif bin Barkiyah, salah seorang dari pengikutnya Nabi Sulaiman, dan ada juga sumber yang mengatakan bahwa Asif bin Barkiyah adalah masih saudara sepupu Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa perbedaan karakter keduanya, sahabat? Ifrit tadi mengatakan setelah menyatakan kesanggupannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis, dia mengatakan sesungguhnya aku kuat, lagi dapat dipercaya. Jadi sikap Ifrit adalah dia membanggakan kekuatan dan kecerdasannya untuk yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam hitungan yang cukup cepat. Tetapi ternyata ada lagi yang lebih, yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis itu lebih cepat lagi, dalam hitungan yang sangat cepat, mungkin tidak sampai 1 detik. Bayangkan mata kita berkedip dan singgasana Ratu Balkis itu berpindah tidak sampai mata berkedip, karena di ayatnya disebutkan sebelum engkau berkedip. Nah, bayangkan, sahabat, bagi kecepatannya itu adalah kecepatan cahaya. Nah, namun orang yang punya ilmu dari Alkitab tadi, ya, atau Asif bin Barkiyah tadi, dia tidak mengandalkan ilmu dan kepandaiannya. Dia justru mengatakan bahwa ini adalah karunia dari Tuhan untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah mengingkarinya. Nah, jadi sahabat pendekar pecangon, dua sikap tadi, dua karakter tadi itu menunjukkan dua karakter yang berbeda. Yang pertama, Ifrit menunjukkan kesanggupannya, menunjukkan kepandaiannya, menunjukkan kekuatannya. Sementara yang ditunjukkan oleh Asif bin Barkiyah, dia mencontohkan sikap yang tawadhu, tidak membanggakan dirinya dan tidak membanggakan ilmunya. Nah, jadi apa pelajaran buat kita, sahabat pendekar pecangon? Bahwa Asif bin Barkiyah sebagai orang yang punya ilmu yang tinggi, yang menguasai ilmu dari Alkitab, dia tidak menunjukkan kelebihannya, tidak menunjukkan keahliannya ataupun kecerdasannya. Ketika dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis, dia justru mengatakan bahwa ini karunia Tuhan. Jadi dia
meyakini dan menyerahkannya itu kepada Allah, bahwa singgasana Ratu Balqis itu bisa berpindah itu bukan karena kepandaiannya, bukan karena kehebatan ilmunya, tapi itu adalah karunia Allah. Dan itu merupakan ujian baginya, apakah setelah itu dia bersyukur ataukah ingkar kepada Allah. Nah, kalau kemudian dia membanggakan diri, menyombongkan diri, mengatakan bahwa itu karena ilmunya, kecerdasannya, maka dia sudah ingkar, lupa bahwa itu adalah karunia Allah. Nah, di contoh yang lain yang ditunjukkan oleh Ifrit justru menunjukkan kebalikannya. Ifrit mengatakan ini adalah, sesungguhnya aku adalah kuat dan lagi dapat dipercaya. Sahabat Pendidikan Bocangon, mari kita ambil hikmah dari kisah ini, bahwa ada dua karakter yang berbeda, yang mana satu adalah karakter yang tidak perlu kita contoh, dan satu lagi adalah karakter yang perlu kita contoh. Nah, yang perlu kita contoh adalah karakter yang ditunjukkan oleh Asif, yang ditunjukkan oleh Ifrit, yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku kuat dan lagi dapat dipercaya. Nah, ini ada kesan takabur ataupun sombong, membanggakan dirinya, membanggakan ilmu. Maka ini pelajaran buat kita, setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun ilmu kita, kita jangan membanggakan diri. Jangan terus mengatakan, oh ini karena ilmuku, oh ini karena kepandaianku, oh ini masalah selesai karena kepandaianku dalam mengatasi masalah. Oh ini termasuk bagi yang sedang kuliah ataupun sedang sekolah, bisa menyelesaikan soal ini bisa selesai karena aku belajar tadi malam. Nah, banyak orang berpikiran seperti itu, bisa mengerjakan ujian karena belajar, bisa mengerjakan ujian karena pandai. Padahal tidak. Kita bisa menyelesaikan soal, bisa mengerjakan soal itu bukan karena kita yang pandai, tapi karena Allah yang telah memberikan karunia, Allah yang memberikan kita petunjuk. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, dengan meyakini hal seperti itu, maka akan selalu tumbuh rasa syukur bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari rahmat dan karunia Allah. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh karakter yang kedua, yaitu karakter dari orang yang punya ilmu Alkitab, atau yang banyak diyakini sebagai Asif bin Barqiyah, yang tidak membanggakan kecerdasannya dan tidak membanggakan ilmunya, tapi justru itu meningkatkan ketawaduannya bahwa ilmunya itu tidak lain karena karunia Allah. Maka sahabat, setinggi apapun ilmunya, walaupun sudah S2, S3, jangan kita beranggapan bahwa itu adalah kemampuan dan keahlian kita, kepintaran kita. Yakinkan dalam hati bahwa itu semua karena tidak lain karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, mudah-mudahan penjelasan singkat ini, pembelajaran singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk bagi diri saya sendiri, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kisah tadi kita belajar karakter bagaimana kita harus selalu tawadhu, ya, rendah hati, jangan kita menyombongkan diri, jangan kita membanggakan diri, karena kita tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu tidak lepas dari petunjuk dan karunia Allah, apapun itu. Demikian sahabat, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya, dan selalu setia mengikuti channel Pendidikan Bocangon. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan pelajaran yang berbeda, dengan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendidikan Bocangon. Demikian sahabat, kita akhiri pertemuan ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi
di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi artinya Ifrit sanggup ataupun menyanggupi untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam hitungan waktu. Waduh, belum dimatikan.